Aku siapa yang punya rumah itu selalu trouble kalau udah jam pulang kerja, gara-gara rebutan parkir, gara-gara jalannya sempit atau pulang nggak enak banget karena aksesnya susah. Nah, rumah ini kalau kamu beli itu udah hilang semua masalah-masalahnya karena rumah ini udah punya jalan double way yang punya akses itu persis di sebelahnya radial road, nggak sampai 100 meter, dan juga udah punya pulau jalan di tengah-tengah yang bisa dimanfaatin untuk parkir bersama. Jadi kalau punya tamu banyak nggak usah masalah. Seperti apa? Check this out. Nah, rumah yang kali ini aku perlu review itu rumah yang ada di International Village. Tapi International Village yang spesial karena ini satu gang khusus untuk dedicated, udah punya 1G system dan juga persis aksesnya itu sebelahnya radial road. Dan tentunya nggak usah aku bahas lagi adalah udah punya fasad semenarik ini. Kebetulan aku ngambilnya pada saat sunset jam 4:30, jadi lightingnya udah bisa kelihatan. Color tone-nya yang warnanya monokrom malah kelihatan lebih hidup lagi. Apalagi punya model American style yang mirip-mirip sama cafe-cafe yang kekinian abis. Nah, sebelum ngomong eksteriornya dulu, aku mau bahas ini seperti yang aku janjiin adalah row jalannya. Nih ya, row jalan untuk perumahan ini itu adalah 2 kali 6 meter plus 2 meter pulau jalan. Jadi total punya lebar tuh 12 plus 2 yang bikin nyaman banget. Dan memang banget untuk parkir itu selain bisa di area carportnya dan juga bisa di area badan jalan rumah, di tengah-tengah tuh juga bisa. Ini aku tunjukin kondisi perumahan di mana orang-orang udah mulai pulang kerja tapi nggak kerasa sempit. Lihat ya, sebelah kiriku ada mobil yang parkir di area berem depan rumah, dan di sebelah sini ini ada 2 mobil parkir yang tempatnya tuh pakai pulau jalan yang udah dipakai model paving seperti ini. Tengah-tengahnya ini masih los banget, masih sangat nyaman, masih sangat enak untuk kamu parkirin. Oke, itu yang pertama. Sekarang mau bahas lagi untuk area tampak depan rumah, dimana penampakan selain American style minimalis. Kenapa aku bilang American style minimalis? Karena dari color tone modelnya memang American style ya, tapi dari pemilihan pagar yang pakai mosek-mosek seperti ini, itu bikin kerasa minimalis kafenya tuh dapat banget. Dan menariknya lagi, di rumah ini tuh ada 2 pintu masuk. Yang pertama adalah pintu untuk area carport yang di sebelah sini yang bisa dipakai untuk 2 mobil. Nah, ini aku lagi ada di area entrance yang aku bahas tadi. Lucu ya, menurutku ini stylenya unik banget. Jadi lucu banget. Biasanya kalau kita masuk ke rumah itu kan ada 1 pintu aja akses, biasanya sih melalui area carport. Tapi ini punya entrance sendiri melalui 2 pintu besi yang udah punya model mosek seperti ini. Nah, ini menurutku model yang agak out of the box ya guys ya. Jadi kelihatan uniknya makin kerasa lagi. Apalagi kalau kita masuk ke area entrance ini kelihatan feelsnya tuh beda. Apalagi di area pilarnya rumah itu ada modelan lampu-lampu vintage kayak gini yang menambah kesan nyeninya itu makin jos lagi. Nah, sebelumnya ke sana aku mau tunjukin dulu untuk area carportnya. Area carportnya sendiri di sini ada 2 mobil ya, 2 mobil dengan asiknya tuh untuk flooringnya udah dicat warna hitam guys. Nah, di sebelah sini juga kerasa fasadnya nikmatnya American style-nya tuh kental banget. Dan juga untuk tamannya ini lucu. Tamannya nggak makan space, tamannya modelannya cuma sepetak 2 petak aja, tapi dia pemilihan tanamannya ini yang menurutku wise banget. Jadi kesannya tuh makin lebih kerasa nyaman lagi. Oke. Nah, untuk fasad aku sudah cerita bolak-balik, rasanya perlu ajak kamu masuk ke bagian dalam rumah. Karena simple banget. Satu kata untuk rumah ini adalah jumbo. Kenapa bisa jumbo? Kita buktiin dari ruangan yang pertama, yaitu adalah ruang tamu. Nah, ini adalah area ruang tamu yang kelihatannya kayak ruang tamu biasa, tapi kalau teman-teman ada di lokasiku sekarang, teman-teman bisa ngerasain sebuah ruang tamu yang ukurannya extraordinary. Kebetulan granit tile ini pakai ukuran 1x1. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6 hanya untuk space ruang tamu aja, dan feelsnya langsung kelihatan sangat nyaman. Buat kamu yang senang banget terima tamu atau punya keluarga yang sering berkunjung, ini pas banget. Parkiran oke, ruang tamu oke juga. Kira-kira ruang keluarga masih punya ukuran yang sama kak? Masih dong. Ukuran ruang keluarganya ini jujur aja 80% dari ukuran rumah, dan memang ditata seperti ini supaya punya penampakan yang sangat-sangat nyaman sekali dengan dimensi kurang lebih 8 kali 7 meter yang lebih gede banget, sehingga kamu punya kreasi untuk penataan ruangan itu bisa bebas. Ruangan makan, ruangan TV itu oke banget. Nah, kebetulan ruangan TV itu pas banget kalau ditaruh persis di sebelah belakangku ini,
sehingga kamu bisa pasang wall panel full 8 meter dengan tinggi kurang lebih 3,6 meter. Itu bisa sangat nyaman, ya kan? Dan masih los banget. Kalau aku tuh ya punya idaman tatanan rumah itu dari yang pertama adalah ruangan pantry di sini karena udah ada colokan airnya. Di tengah-tengahnya sini tuh ada kitchen island aja, ya kan? Set cantik. Kalau bisa pakai marmer statuario biar matching sama warnanya hitam putih. Dan di area sini itu adalah area untuk nonton TV. Jadi dari area pantry, kitchen island, dining room sama nonton TV itu jadi satu. Jadi kalau ada gawe nih, barangkali tahun baru atau siapa ulang tahun, undang-undang keluarga besar, itu harmonis banget karena bisa ngumpul dalam satu ruangan nggak kerasa sempit. Dan ini memang bisa diakomodasi sama rumah yang ada di International Village Citraland ini. Selain itu juga penambahan detailnya, terutama di bagian lighting di atas atap, itu quite minimalis ya. Karena modelnya pakai warna putih bersih, jadi clean look abis. Nggak pakai rame-rame warna macam-macam, dan dia kasih profil-profil garis warna hitam jadi lebih kerasa minimalisnya lagi. Penataan ruangan ini nggak dimungkinkan kalau nggak digunakan adanya layout yang memang dimanfaatkan dengan baik. Salah satu layout yang dimanfaatkan dengan baik adalah area powder room yang terletak dan diposisiin di bawah tangga, sehingga mengatakan space seperti ini, di mana area powder roomnya sendiri sudah difungsikan memang hanya untuk wastafel dan juga area untuk buang air. Jadi simple aja, tapi bisa mengakomodasi kebutuhan ruang keluarga yang besar, salah satunya contohnya di sini. Kemudian tentunya kalau nggak afdol ya, kalau rumah itu nggak ada kamar di area lantai 1. Ya, kamar lantai 1 punya dimensi yang cukup gede, kurang lebih 5 kali 5 meter, dan juga semuanya udah include sama kamar mandi dalam, dimana di sini juga kesan Amerikannya nggak keluar jalur tema, karena di sini kan bisa dapetin sebuah frame kaca-kaca seperti ini yang udah punya model kotak-kotak kental banget rasa Amerikannya. Nah, kamar mandi dalamnya nggak lupa dong kalau kamar mandi dalamnya sudah ada di sebelah sini. Kamar mandi dalamnya sendiri sudah punya penataan yang lumayan oke ya. Shower boxnya juga sudah ada, dan juga di daerah wastafel sini ini udah ada top table yang menggunakan gatel warna abu-abu. Tapi percaya nggak kalau aku bilang semua sanitari yang ada di rumah ini bukan pakai lagi toto, tapi di atasnya itu adalah grohe dan kohler. Jadi bayangin, detailsnya meters loh. Padahal rumahnya kelihatan simple ya. Tapi untungnya detail-detail kecil seperti itu kita pakai barang yang premium dan mahal. Jadi buat kamu yang pengen punya rumah dengan spesifikasi yang nggak kaleng-kaleng, ini rasanya cukup banget. Lanjut sedikit ke arah sebelah sini. Tentunya rumah kalau nggak punya akses terpisah itu rasanya kok nggak pantas ya untuk rumah lebar 10. Sebelah sini adalah akses dapur yang udah punya dimensi cukup besar dan cukup nyaman supaya untuk kamu bisa masak-masak tuh lebih lega lagi. Heavy cooking bisa dilakuin di sini, dimana di sebelahnya sini ini adalah akses terpisah menuju keluar, dan juga ada penataan gudang kecil di area sebelah sini yang memanfaatkan pilar tadi di bagian dalam rumah. Nah, tentunya ada kamar ART juga, kamar ART-nya dan juga kamar mandi ART sudah tersedia ya. Ini adalah area untuk kamar ART yang dimana mempunyai dimensi yang cukup manusiawi, dan juga yang kerennya adalah kamar ART-nya pun loh masih dikasih frame kaca-kaca model kotak-kotak kayak gini supaya tetap temanya jadi satu. Kamar mandinya di sini dan appreciate banget udah dikasih hand shower untuk kamar mandi pembantunya. Tentunya di sebelahnya sudah tersedia juga dengan area cuci yang sudah dimanfaatkan dengan baik. Ini cukup detail ya, contohnya kenapa aku bilang detail. Untuk area mesin cucinya dikasih sedikit badukan kurang lebih 15 cm supaya nggak kena air, ya kan? Dan juga colokan listrik, colokan airnya sudah lengkap semua, beserta afurnya juga sudah terpasang. Dan untuk area ini, supaya air nggak nyiprat-nyiprat dan bikin kotor, itu dibuat ketinggian kurang lebih 1,2 meter, itu dikasih pakai keramik temboknya. Bukan pakai tembok biasa, tapi dilapisi keramik, supaya airnya nggak jadi jamur di bagian sini. Ini menurutku salah satu detail yang mungkin nggak semua orang pikirin, tapi di rumah ini sudah disediain. Nah, tentunya di area servis ini, kita juga bisa connect ke area taman kering yang ada di sebelah rumah. Nah, area taman keringnya juga simple. Salah satu yang aku suka dari rumah itu sebenarnya adalah simple yet elegan. Kita coba jalan-jalan dulu ke area taman kering yang ada di sini, dimana teman-teman bisa lihat penataan tamannya space-nya nggak besar, cukupan lah ya kita bilang. Tapi udah punya sedikit teras untuk kamu taruh coffee table dan kursi satu aja, ya kan? Dan juga untuk efek penghijauan juga udah dapat, karena taman ini bisa jadi view menuju ke ruang keluarga yang tentunya udah ada di sebelah samping ini. Nah, gimana?
Keren ya, nampaknya simple tapi udah memenuhi seluruh standar dan kebutuhan. Dan bisa jadi view tuh kerennya kenapa? Karena kalau teman-teman perhatiin dari ujung kiri sampai ujung kanan itu hanya ada satu bagian pilar kecil seperti ini. Sisanya adalah semua akses terbuka yang bisa buat kamu bisa nikmatin view menuju ke arah belakang taman. So, gimana? Asik gak sih? Aku akan bahas sedikit lagi dan beneran aku pengen bilang kalau satu kata untuk rumah ini jumbo yang akan aku buktikan di lantai 2. Check this out. Oke, sekarang kita mau lanjut ke arah lantai 2. Nah, di lantai 2 ini tangganya udah pakai wooden floor, tapi sebenarnya tuh biasa ada PR sedikit di area tangga ini. Yang pertama adalah ini lampunya masih pakai bohlam warna kuning guys. Menurut ini nggak masuk ya. Ini perlu kamu ganti jadi bohlam warna putih. Dan kalau kamu mau, kamu bisa tambahin steplet di area anak tangga jadi kelihatan lebih manis lagi. Ini PR yang menurutku perlu dibenerin lah ya. Tapi ini minor banget karena yang lainnya perfect. Salah satunya adalah contohnya di atas sudah 3 kamar. To be honest, kelebihannya kalau punya kamar besar tentunya koridor lantai 2-nya itu nggak gede. Salah satunya contohnya di sini. Koridornya ini literally nggak gede banget. Cuman ada satu space di sebelah sini paling untuk taruh meja aja. Tapi alhasil yang kalau ini yang dikorbankan, yang dikasih benefit lebih adalah ukuran kamar. Ukuran kamarnya, ya Allah, ini gede banget guys. Ngawur. Ini bukan master bedroom ya. Tapi ini tuh adalah kamar anak, dan kamar anak di sini punya dimensi berapa tuh? Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5,5 lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6. Ini untuk ukuran kamar anak doang. Dan masih ada lagi space untuk area 1 kamar mandi. Dan sekali lagi seluruh kamar mandinya di sini udah pakai sanitarinya Grohe dan Kohler ya. To be honest, finishing di bagian dinding nggak terlalu istimewa. Kita pakai granite warna corak putih yang udah ada sedikit kesan marmer-marmernya. Tapi karena udah punya premium meters di barang-barangnya, menurutku itu terobati lah. Nah, lanjut sedikit kita ke kamar anak yang kedua. Nah, di kamar anak yang kedua ini sebenarnya ukurannya sedikit lebih kecil guys. Ukurannya nggak terlalu gede. Ukurannya di sini cuma 4x5 aja, ya kan? Tapi kalau kamu pakai ranjang king coil dan cup dan semua peralatan game atau cupboard itu juga masih oke banget. Tapi di kamar ini tuh didispensasi, dikasih sedikit benefit dibanding kamar yang satunya. Itu di kamar ini udah punya balkon. Dah, lihat ya, aku sampai bingung. Padahal sebenarnya pintunya yang ini loh. Asik ya, punya big frame window itu kelebihannya seperti itu. Jadi memang bukaannya jadi kerasa besar. Tapi di balkon ini pun cukup enak. Aku nggak bilang gede, tapi lumayan lah ya. Kita bisa bergerak bebas, kasih satu kursi juga masih bisa banget. Dan di sini kamu bisa tunjuk, aku bisa liatin kan, ini loh, view-nya ke arah depan itu kalau udah punya double view itu kayak gini guys. Oke, so sekarang aku ajak kamu lanjut ke yang paling spesial, yaitu adalah master bedroom. Oke, master bedroom ya. Ini kamu nggak boleh kedip, lu bener-bener harus lihat sampai akhir. Yuk, kameramen silakan masuk. Kita tunjukin bareng-bareng ke teman-teman ini kalau betapa gedenya kamar ini. See? Gimana? Masihkah aku perlu berbicara? Gak perlu ya, betul, gak perlu banget. Karena kalau kamu taruh 3 meja pingpong, itu masih bisa masuk ke meja yang keempat rasanya. Karena memang kamar utama ini punya lebar 10. Jadi selebar rumah ini yang punya dimensi 10x21. Dan yang kerennya adalah dimensi satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 10 meter. Salah. 7 kali 10 meter. Punya dimensi segede ini, mau nata jadi apa kamar tidurmu juga bebas banget. Aku sih sangat preferable banget kamar ini buat mereka-mereka yang masih punya bayi newborn. Jadi kamu bisa taruh crib bayimu di tempat sembarang itu juga masih enak banget. Nah, aku jujur, aku udah gak bisa ngomong nih. Aku mau taruh apa ya di sini ya? Rasanya di sini aku bakal taruh sebuah ranjang. Tapi tentunya di area tengah-tengah ini rasanya aku akan kasih sebuah partisi deh. Sebelah sini aku akan kasih partisi supaya aku nonton TV masih enak. Persis ada di tengah-tengahnya ruangan yang dimana teman-teman bisa lihat nih kalau ceilingnya seperti ini ya. Aku taruhnya pas di tengah-tengah ini. Padahal di sana udah punya ranjang kali 2x2. Sebelah sini aku masih bisa banget kalau aku beli ini ya. Aku akan taruh meja kerjaku di sini karena aku beneran nggak bisa banget kerja kalau nggak duduk diam di ranjang. Gua nggak bisa kerja. Taruh meja kerja di sini atau di sebelah sini. Nah, kalau ini bisa jadi ini adalah areanya yang cowok nih. Areaku jadi introvert, kerja serius gimana, ya kan? Ngedit, untuk telepon klien, saya di sebelah sini. Karena udah ada partisi di sebelah sini tadi. Tentunya
kalau ada bagiannya cowok, tentunya istri minta bagian dong. Nah, bagiannya istri nggak mungkin lagi kalau nggak di area wardrobe yang bisa kamu pasangin. Wardrobe ukuran lebar kurang lebih berapa ini ya? Kamu kasih wardrobe 10-12 pintu pun juga masih bisa banget. Dan apalagi ceilingnya tinggi, jadi kamu bisa pasang wardrobe yang megah banget juga masih memungkinkan sekali. Last but not least, tentunya ada kamar mandi dalam. Kita cek bareng-bareng untuk kamar mandi dalamnya. Di mana yang di sini tuh yang paling spesial kamar mandi dalamnya. Yuk, masuk aja nggak apa-apa. Kita pengen tunjukin untuk di sebelah sini ini. Nah, ini adalah kita dapat corner yang punya dimensi yang besar. Jadi cornernya pakai corner gede, yang wastafelnya bukan wastafel kecil aja. Kemudian untuk toiletnya termasuk juga untuk shower boxnya di bagian sini yang ya memang ini kamar utama sih, mau gimana, ini ukuran paling gede ya. Untuk lebarnya aja ini udah kurang lebih lebarnya 3 meteran kali kurang lebih 2 meter. Jadi kalau mandi sini mah bebas ya kan, mandimu suka ciprat-ciprat gak usah khawatir, sudah ada tempered glassnya dan juga di sini juga disediain sama raindrop shower. So, untuk mandi di kamar utama, rasanya walaupun nggak pakai bathtub udah sangat nyaman banget. So, teman-teman, ini rumah ada di International Village. Luasnya 10x1 seperti yang aku bilang dan aku tulis di depan tadi. Dan memang kelebihannya itu adalah jumbo. Jumbo tempat parkirnya, jumbo ukuran kamarnya, jumbo ruang keluarganya, semuanya itu jumbo. Ya kan? Gue yang penasaran, pengen buktiin bagaimana sih rasa feel-nya di kamar utama lebar 7x10. Gak masalah, langsung aja kontak Rian, DM link yang ada di deskripsi atau kontak nomor yang ada di sini nih. Oke, nggak sabar, aku pengen aja kamu langsung pengen lihat buktiin rumah American yang super cantik ini. See you.